tinggalkanku. Oh Lord, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Oh kami tak bisa hidup tanpa-Mu. Katakan selamanya hanya untuk-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be. Katakan selamanya. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi. Teman-teman katakan selamanya mengikut Tuhan. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Jesus, Jesus. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi di atas setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami, dalam setiap pergumulan kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau yang tidak mempedulikan masa lalu kami, dosa kami Tuhan, tapi Engkau menanggungnya di atas kayu salib Tuhan untuk kami. Oh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu dan kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya yang boleh kami dapat di dalam dunia ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, kami percaya. Bless the Lord.
Pujilah Engkau Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, and worship Your holy name, Lord. I sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy with all
Shalom Jemaat Next Gen sekalian, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di dalam ibadah kita yang setiap minggu kita lakukan. 2 minggu kita mengikuti ibadah bersama dengan orang tua kita ya. Dan hari ini kita kembali lagi di dalam ibadah Next Gen. Dan saya berharap soon kita akan kembali untuk ibadah onsite. Karena saya percaya teman-teman sudah merindukan hal itu ya. Saya dengar dari beberapa ketua komsel ngomong sama saya, pengen kita cepat-cepat kembali untuk onsite. Nah, teman-teman semua, saya berharap nanti waktu saat itu tiba, di saat kita mulai lagi ibadah onsite, saya pengen teman-teman datang dengan semangat yang baru, ya, datang dengan kerinduan, datang dengan tahu bahwa yang teman-teman lakukan di sini, yang kita alami di sini yaitu hadirat Tuhan, firman Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan, itu adalah hal-hal yang kekal, ya, bukan hal-hal yang fana seperti yang mungkin kita alami di dalam dunia ini. Itu hal-hal yang fana. Tetapi apa yang kita lakukan di sini adalah hal-hal yang kekal, yang mendatangkan pertumbuhan rohani kita, ya, yang mendatangkan pertumbuhan hubungan kita sama Tuhan, ya, kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau ajak teman-teman berdoa untuk kita minta Roh Kudus untuk mengajar setiap kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami menyadari penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu memimpin kami, keluarga kami, memberkati setiap kami dan memberikan kami kesehatan, menjauhkan dari segala hal yang jahat di dalam kehidupan kami. Dan tibalah kami saat ini di sini Tuhan dengan satu kerinduan kami untuk kembali lagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang urapi kami, mengajar setiap kami dalam hati kami, supaya kami Tuhan boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, teman-teman semua, di kesempatan ini, di bulan Maret minggu pertama ini, saya mau memberikan kayak apa ya, ya kisi-kisi lah gitu. Kira-kira bulan ini kita akan bicarakan tentang apa sih gitu ya, seperti biasa ya. Nah, teman-teman, di bulan Maret ini sebelum kita memasuki masa Paskah nanti di bulan April, sebelum kita banyak membahas tentang Paskah nanti, bulan ini kita akan banyak bicara tentang mental seorang anak Tuhan. Ya. Siapa kita sebagai anak Tuhan? Ya, dulu kita pernah bahas. Siapakah kita? Kita adalah orang yang dikasihi, orang yang diampuni, orang yang Tuhan itu sampai katakan, aku tidak menganggap lagi engkau hamba, tetapi aku memanggil engkau sahabat. Lebih dari itu, kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, anak. Ada sesuatu hubungan yang spesial antara orang tua dengan anak, ya. Jadi itu yang kita belajar beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman, tapi bulan ini, di kesempatan ini, saya mau mengajak teman-teman untuk lebih merenungkan lagi tentang mental kita sebagai anak-anak Tuhan tuh apa sih gitu ya. Nah, teman-teman, khususnya hari ini saya akan sharing dengan sederhana ya tentang bagaimana kita itu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, saya akan bacakan ayat ini dulu supaya kita ini ya bisa mengerti maksud bunyi dari ayat tersebut. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, teman-teman, saya bacakan ayat ini supaya kita mengerti dulu awalnya. Kita mengerti dulu latar belakang atau makna dari ayat ini yang kita baca.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, lebih daripada orang-orang yang menang ini kita akan belajar nanti setelah ini. Tetapi yang perlu kita renungkan di sini adalah teman-teman bahwa kita ini menjadi orang yang lebih daripada orang yang menang atau lebih dari pemenang oleh Tuhan Yesus dan oleh kasih-Nya kepada kita. Kalau tidak karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang akan kita peringati bulan depan, dan kalau bukan karena kasih-Nya kepada kita, Dia selalu bela kita, Dia selalu menyayangi kita, Dia selalu mengasihi kita. Kalau bukan karena itu, kita mungkin bukan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Ya, dalam segala perkara berarti dalam segala hal kehidupan. Nah, teman-teman semua, ini yang perlu kita renungkan sebagai orang-orang Kristen, ya anak-anak muda sekalian, bahwa betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan, sampai oleh karena Dia dan oleh karena Dia sayang sama kita, Dia mengasihi kita. Alkitab bilang bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang, teman-teman semua. Nah, memang ini Paulus tujukan surat ini kepada orang-orang di Roma waktu itu ya, adalah ada kejadian yang memang membuat Paulus menuliskan ayat-ayat ini untuk encourage mereka, untuk membangun semangat dan iman mereka bahwa tenang aja, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Nah, itu Paulus ingatkan kepada mereka semua, ini semuanya karena Tuhan loh yang telah mengasihi kita. Jadi jangan putus iman. Jangan dengan segala kehimpitan dunia ini atau masalah atau apa, kita itu lupa bahwa kita itu sebenarnya mentalnya itu lebih dari orang-orang yang menang. Kita mungkin punya masa lalu yang gak bagus, mungkin ya. Saya tidak tahu teman-teman yang mengalami itu. Mungkin dari orang tua, dari keluarga, dari teman, dari sekolah. Ada mungkin masa lalu yang buruk gitu. Tetapi Paulus bilang sama kita di sini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita belajar tentang kita itu lebih daripada pemenang dalam segala perkara, dalam segala masalah, dalam segala apapun, kita harus tahu dulu bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Dan kita lebih daripada pemenang itu karena Tuhan Yesus. Ya. Nah, teman-teman, saya akan bahas dari dua sisi hari ini mengenai lebih dari pemenang ini supaya kita bisa mengerti ya maksud dari ayat ini, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi sebuah pandangan hidup yang baru buat kita semua, supaya dari mudah kita tahu sebenarnya kehidupan kita ini lebih dari pemenang ini, maksud firman Tuhan itu apa ya. Nah, teman-teman, saya akan bacakan sebuah cerita yang menyentuh hati saya mengenai sebuah kemenangan ya. Di arena Olimpiade Paris tahun 1924, Eric Liddell memutuskan sesuatu yang mengejutkan dunia. Eric menolak untuk bertanding di arena lari 100 meter cabang spesialisnya karena pertandingan itu diadakan hari Minggu. Eric memegang teguh keyakinan untuk menguduskan hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Keputusan Eric mendapat kritikan tajam dari khayalak ramai. Publik menuduhnya tidak patriotik karena menyebabkan hilangnya kesempatan Skotlandia untuk meraih medali emas. Hasil rapat komite Olimpiade akhirnya tetap memberi Eric kesempatan untuk tetap mengikuti perlombaan tingkat dunia itu, namun di cabang 200 meter dan 400 meter. Salah satu pelatih Eric menyelipkan kertas kecil sebelum pertandingan lari 100 meter dimulai yang berisi kutipan ayat 1 Samuel 2 ayat 30. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Semoga berhasil dan selamat berjuang. Itu kertas dari si pelatihnya itu ya. Pelatih itu tidak salah.
Erik bukan saja berhasil meraih medali emas, ia bahkan memecahkan rekor dunia. Sedangkan di cabang 200 meter, Erik mendapat medali perunggu. Bagi Erik, hidup sebagai seorang Kristen adalah hidup yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Rekor dunia yang dibuatnya di tahun 1924 kini telah ditumbangkan dan dilampaui oleh atlet-atlet lain, namun ia meninggalkan pada dunia contoh kehidupan atau legacy yang luar biasa. Dia bersaksi di dalam hidupnya bahwa saya ini orang Kristen. Saya ini mengutamakan Tuhan dan semuanya ditambahkan kepada dia. Dan semuanya waktu kita mengutamakan Tuhan, kita menghormati dan menghargai Tuhan. Tuhan juga menghargai kita, Tuhan juga menghormati kita, Tuhan juga mengasihi kita. Ya teman-teman. Jadi apa yang saya baca di sini sangat mengagumkan. Ini bukan sekedar sebuah event kecil. Contoh, saya mau ke undangan, saya gak ke gereja ya hari ini. Atau saya mau pergi bersama dengan keluarga, saya tidak ke gereja ya hari ini. Nah, ini bukan event-event kecil seperti itu teman-teman. Tetapi ini event dunia, olimpiade. Teman-teman bisa lihat bagaimana si Grace Polly sama pasangannya, siapa saya lupa yang rambut pendek, Apriani. Setelah mereka memenangkan olimpiade, aduh buset, dia punya penghargaan, dia punya, mereka jadi brand ambassador mana-mana. Mereka pokoknya terkenal banget lah sekarang. Apriani itu masih muda loh ya, masih muda banget. Tapi dia memang jago gitu mainnya. Nah, olimpiade itu adalah sebuah event besar dari dulu. Nah, waktu di tahun 1924 Olimpiade Paris, si Erik ini gak mau ikut karena padahal kan dia atlet gitu ya. Tetapi dia pilih untuk tetap beribadah karena dia menguduskan hari Minggu itu untuk Tuhan. Gitu ya. Nah teman-teman semua, akhirnya Tuhan berikan dia kemenangan. Di 400 meter bahkan rekor dunia. Bukan kemenangan itu doang gitu ya. Kemenangan olimpiade saja tetapi sebuah rekor dunia. Nah teman-teman, hal pertama yang saya mau sampaikan adalah begini. Kita bisa lihat bahwa kemenangan yang dia capai memang di hadapan manusia. Ya, kemenangan dia di 200 dan 400 meter itu memang di hadapan manusia. Dia menang, bagi kita dia juga pemenang. Dari apa yang saya bacakan ceritanya betul ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya teman-teman, dia itu di hadapan Tuhan itu lebih dari pemenang. Dia itu di hadapan Tuhan itu punya satu, Tuhan memandang dia sebagai seseorang yang spesial, yang dimana dia itu mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Nah teman-teman, Daud kenapa dijuluki sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan, man after my own heart. Ya kalau julukannya Daud di Perjanjian Lama, orang yang berkenan di hatiku. Ya, salah satunya adalah teman-teman, dia itu pernah menulis sebuah mazmur bahwa sebelum rumah Tuhanku jadi, aku gak akan ngurusin rumah saya sendiri. Tetapi yang penting Tuhan dulu. Tabut perjanjian harus ada rumahnya dulu. Tuhan dulu nomor 1, baru saya. Dan di hadapan Tuhan, saya percaya contoh yang tadi saya bacakan seperti Erik adalah orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Dan di dunia ini teman-teman, yang paling penting kita itu menang di hadapan Tuhan. Yang paling penting kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya masa depanmu, keluargamu, apa yang engkau dambakan hari-hari ini, kalian bingung cari kuliah di mana, berarti kan kalian mikirin masa depan kalian gitu kan. Kita semuanya mungkin selama corona mengalami pekerjaan yang tidak baik. Ya maksudnya kurang baik gitu. Tetapi tetap kalau kita mengutamakan Tuhan dulu. Ya kita itu menang di hadapan Tuhan. Dan itu yang paling penting teman-teman semua. Bagaimana? Karena gini,
Tuhan adalah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dia itu provider kita, dia itu yang menyediakan buat setiap kita gitu ya. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita mengandalkan dan mengutamakan Tuhan lebih dahulu, kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kita udah menang di hadapan Tuhan, menang tanda kutip ya, kalau kita sudah menang di hadapan Tuhan, saya percaya gitu bahwa apapun yang terjadi gitu ya, Tuhan tetap berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah berkenan kepada hidup kita, teman-teman ngerti ya maksudnya berkenan ya. Kita itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa apapun yang kita perlukan, kita doakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, Dia yang akan mencukupkan setiap kita. Ya. Nah, teman-teman, itu bagian pertama yang saya ingin sampaikan. Dan buat saya ini penting sekali. Banyak orang mengejar dan meminta perhatian dunia ini. Terutama saat kita punya sosmed ya. Dulu gak ada, dulu zaman saya mah gak ada gitu. Tapi jujur saya syukuri zaman-zaman kita belum ada itu. Tetapi di saat ada sekarang banyak orang-orang yang melakukan apapun rela untuk mendapatkan sorotan atau perhatian dunia gitu ya. Melakukan apapun, even itu salah. Ya, nah tapi teman-teman yang terpenting buat kehidupan kita bukan itu, tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Bahkan Tuhan Yesus pernah katakan di Matius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita cari dulu kerajaan Tuhan, kita cari dulu Tuhan, dan semuanya itu, apapun yang Tuhan pandang baik buat diberikan kepada kita, pasti Tuhan akan berikan. Sekarang teman-teman, siapa yang berdoa buat masa depanmu? Siapa yang berdoa buat keluargamu? Siapa yang merindukan sebuah hal yang baik dari Tuhan? Kita cari Tuhan dulu. Kita berkenan dulu di hadapan Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih ya. Dan Dia yang paling tahulah lebih dari Bapa di dunia. Dia kenal kita dan memperhatikan hidup kita. Ya. Nah, teman-teman, yang kedua. Saya mau bacakan sebuah ayat lagi. Di Roma juga 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tanda tanya. Nah, teman-teman, Roma 8 ayat 31 ini menegaskan kepada kita. Kenapa sih? Kita itu kok dibilang lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, teman-teman, saat kita berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Allah itu seperti kata Paulus di dalam kitab Roma ini, Dia itu ada bersama dengan kita. Dia itu ada di pihak kita. Dia itu membela kita. Dia tahu masalah-masalah kita. Dan Dia ada di pihak kita. Teman-teman ngerti ya bagaimana ngomongin soal pihak gitu kan. Kalau kita lagi nonton film-film action, film-film apa, ada yang saya terakhir nonton film The Purge, tahu ya. Jadi film ini tentang dalam satu tahun ada satu hari di mana mereka itu boleh melakukan kejahatan dan itu legal dan itu legal. Mau membunuh, mau apa, mau menjarah, semuanya legal di dalam satu hari itu. Nah, di situ diceritakan bahwa mereka satu tim lagi menjaga seorang senat yang senat ini mau menghapuskan The Purge ini, satu hari yang jahat ini. Dia mau naik pemilu, terus dia mau hapuskan. Nah, karena dia mau hapuskan, pihak yang tadinya sudah pemerintah yang dahulu yang memberikan wewenang untuk satu hari legal itu gak senang. Mereka mau membunuh si senat ini. Nah, tetapi senat ini karena ada yang dukung juga, dia itu kasih satu pasukan
khusus gitu untuk melindungi si Senat ini di sebuah rumah gitu ya. Nah teman-teman, di dalam pasukan itu ternyata ada seseorang yang berkhianat. Dia memihak kepada musuhnya yang seberang itu. Jadi dia ada di dalam pasukan di dalam rumah itu, tetapi dia caranya gimana, dia kameranya dia bikin yang aneh-aneh supaya nggak tahu gitu. Kalau misalnya sebenarnya tuh pasukan-pasukan di luar tuh sudah mati gitu, sudah dibunuh gitu sama pihak yang seberang gitu. Nah, teman-teman, dalam satu pasukan itu ada seorang yang berkhianat karena uang, karena tidak akan dibayar. Nah, dia memihak kepada si pemerintah yang membangun, yang melegalkan hari tersebut ya. Teman-teman boleh nonton kalau nanti penasaran gitu ya. Nah, di saat kita ngerti teman-teman, apa artinya memihak? Memihak itu artinya bersama-sama dengan dia, sepikiran, berjalan bersama-sama. Dan Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 31 ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Teman-teman, kalau baca ayat ini aja sebenarnya udah satu kemenangan besar buat kita. Siapa yang bisa lawan Tuhan kalau Tuhan di pihak kita? Apakah itu enggak namanya lebih dari pemenang dalam segala perkara kita? Memang betul, mungkin teman-teman bilang, apanya kalau kadang kita berdoa mungkin Tuhan gak langsung jawab, Tuhan biarkan kita menderita dulu misalnya seperti itu ya. Karena kita gak tahu gitu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi untuk kebaikan kita. Kalau kita kan manusia berencana sesuai dengan keinginan kita, kehappyan kita. Tetapi kalau Tuhan itu untuk kebaikan kita, nah itu another thing untuk dibahas di momen lain ya teman-teman. Tetapi kita lagi bahas kenapa kita ini disebut orang-orang yang lebih dari pemenang dalam segala perkaramu, dalam segala perkaraku. Karena apa? Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berjalan bersama dengan Dia. Kita setiap hari membangun hubungan sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tuh ada di pihak kita dan Dia membela kita. Ya. Nah, jadi apa yang menjadi kesimpulan di poin kedua ini teman-teman, bahwa saya berdoa kita semua dengan iman kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, ada di pihak kita dalam setiap perkara kita, dan kita percaya bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan akan membuat hidup kita itu sesuai dengan rencananya dan pasti endingnya itu akan baik. Ya. Nah, tetapi pilihannya itu dan pertanyaannya itu adalah, apakah kita membiarkan Tuhan itu berjalan bersama dengan kita? Apakah kita membiarkan hidup kita itu berserah sepenuhnya sama Tuhan, sehingga Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan berjalan bersama kita dan hidup di dalam kita. Ya. Nah, jadi dua hal ini yang saya mau sampaikan. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak muda, mari kita punya sebuah pemikiran iman dan tahu dan punya mental yang tahu bahwa kita ini dalam dunia ini, meskipun dunia ini akan berlalu, kita itu penuh dengan kemenangan. Kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Allah bersama dengan kita, itu iman kita. Amin teman-teman semua. Ya. Nah, jadi biarlah dalam seluruh hidup kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Ya. Nah, teman-teman, itu yang saya mau bagikan. Mari kita berdoa untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus tahu bahwa kami ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pertama Tuhan, di saat kami berkenan di hadapan-Mu, kami tahu Tuhan bahwa kami lebih daripada pemenang karena kami ada menang di hadapan-Mu. Dan kami juga Tuhan tahu bahwa kami lebih dari pemenang karena Tuhan ada di pihak kami, membela kami.
dan memberikan kami jalan keluar dalam setiap perkara kami. Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, biarlah kami dekat dengan Engkau, membangun hubungan dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa perkenanan-Mu yang berkenanan-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami dan kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami, itu yang membuat kami lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kami akan berpisah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pemikiran kami, perenungan kami, dan menjadi hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, aku serahkan anak-anak-Mu Next Gen ini ke dalam tangan-Mu. Biar mereka boleh beribadah dengan serius, mereka boleh menerima firman Tuhan ini, supaya boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, aku berdoa berkati mereka di dalam keluarga mereka, sekolah mereka boleh jadi berkat, dan setiap apa yang mereka cita-citakan Tuhan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, dan Tuhan yang selalu menuntun mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.